Itu parah sih dengan follower saya yang cuma 30 ribuan di Twitter. Ini saya buka-bukan aja. Saya agak getar takutnya nih ada beberapa intel dan influencer lain yang melihat, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk membuka ini. Ada kok. Ada. Mohon maaf Bapak Ibu intel. Saya waktu itu agak bimbang juga, agak gundah juga karena waktu itu kondisi saya lagi butuh uang sejujurnya. Karena itu juga menjalankan bisnis. Untuk menjalankan bisnis saya itu membutuhkan uang yang cukup besar juga agar bisa berjalan lebih lanjut. Pada akhirnya saya menghubungi Mas Rizwin dengan salah satu teman saya juga yang ada di Makassar. Saya juga orang Makassar kan juga. Saya telepon teman saya dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil job sebagai influencer dan artis untuk mendukung salah satu, lebih tepatnya paslon tertentu. Saya rasa forum seperti ini penting agar bisa teramplifikasi bagi teman-teman yang sepertinya di sosial media seolah merasa sendiri, seolah merasa seperti tidak ada yang membantu untuk ikut menyuarakan apa yang teman-teman pikirkan. Apalagi ketika teman-teman pindah ke platform lain yang mungkin masanya lebih general, lebih umum gitu ya, dengan kondisi latar belakang berbeda seperti di TikTok misalnya. Itu di TikTok saya merasa cukup gentar juga sebenarnya saat waktu itu karena banyak banget fitnah dari berbagai macam akun anonim yang sampai menghina keluarga saya dan segala macam. Tapi pada akhirnya saya merasa tidak sendiri, ada teman-teman juga yang menemani, dan forum-forum seperti ini sangat membantu untuk kita semua, teman-teman, keberadaan Mbak Fatia, Mas Iwi, dan teman-teman mahasiswa yang lain itu bisa membantu menyalakan api dalam hati kita agar terus berani untuk bersuara. Dan saya berharap untuk teman-teman sekalian bisa mengambil andil dalam tugasnya masing-masing. Untuk mahasiswa, teman-teman mungkin bisa lebih aktif untuk menyuarakan opininya, mungkin di platform sosial media ataupun di lapangan gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya prioritas lain dalam hidup, mungkin sudah punya keluarga ataupun pekerjaan, jangan lelah untuk membagikan isi pikir. Dan gue pribadi gue tahu zamannya presiden kita waktu dia masih menjabat dari wali kota, dan benar-benar gue ngerasain dampaknya. Kita nggak bisa kemudian ini orang-orang proletar, masalahnya gue gitu. Dan kita juga waktu gue juga dia memilih dari istilahnya jadi presiden ya, dia waktu dijadiin presiden jujur gue juga mau pilih dia, tapi yang sekarang ini kenapa kayak kamu tuh kenapa Pak kok nggak kayak yang dulu gitu loh. Gue sebagai bertanya-tanya aja ya teman, dari setelah pemerintahan kita dan sampai pergolakan sekarang, dan apalagi ini ya anaknya dia yang tercinta dan punya karya, menurut gue skandal juga sih kayak gini menurut gue. Dan ini suatu hal yang walaupun gue tahu lo istilahnya lo bukan anak, istilahnya apa tadi yang bilang lo bukan pemangku jabatan, tapi lo ingat lagi lo punya image yang lo istilahnya orang Jawa yang udah kayak anak-anaknya juga udah ngomongin sederhana aja, merakyat dan sebagainya. Mana sampai sekarang terus kayak gitu loh. Gue juga hidup gue juga jemaah ya kondisi yang sekarang ini. Apalagi ya, you know, sorry to say ya, gue sekarang benar-benar karena gue mendukung yang Presiden Jokowi kita, gue justru harus lebih kritis dengan negara kita yang kita sayangi. Oke, terima kasih. Ada yang dari follow? Ada yang dari follow lagi mungkin, silakan. Atau dari mana? Silakan. Ada ya? Follow dari follow juga Pak? Enggak, saya dari Jakarta. Tapi malam ini saya mewakili netizen yang marah. Menurut saya, keluarga Jokowi ini udah keterlaluan. Udah sangat keterlaluan. Mereka masih berharap turun, nanti bangsa Indonesia bisa memaafkan. Kita sebagai bangsa Indonesia selalu begitu. Gak pernah ada yang namanya pemimpin itu diberikan pertanggungjawaban. Jokowi ini menurut saya
sangat jelas. Dia bermain seperti orang yang nggak punya dosa. Dia menggunakan tangan orang lain untuk menghukum musuh-musuhnya. Sorry, gue nggak nonton ini. Selama ini gue sudah bisa ngomong di medsos, tapi kalau ini gue mau ungkapin kemarahan gue. Bokor dan adili influencer dan artis suka cuci uang korupsi penopang oligarki. Indonesia dengan 270 juta penduduknya itu punya kekuatan. Kita cuma nggak sadar itu. Asal tahu aja, Jokowi itu adalah orang yang sangat memantau opini di media sosial. Tapi kenapa? Tapi kita nggak pernah sadar itu. Jokowi itu orang yang paling mementingkan rating. Dia hanya melihat survei-survei aja. Jadi saya pengen kita sebagai rakyat itu bersatu. Banyak orang-orang yang nggak paham. Mungkin kita paham. Kalau misalnya rakyat sekarang terbagi, ada netizen di X, netizen di Instagram, netizen di TikTok. Netizen di X mungkin lebih peka terhadap masalah ini. Tapi banyak orang-orang yang nggak peka gitu. Justru kita buka, jangan menghakimi mereka. Kita sadarkan mereka bahwa keluarga ini sudah banyak berbuat jahat buat negara ini. Dan saya ingin kembali menyadarkan kepada rakyat untuk tidak pernah melupakan dosa-dosa keluarga ini. Kalau bayangin, seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden, kalian terima nggak? Tidak. Jujur aja, kalian terima nggak? Tidak. Kita orang Indonesia banyak orang yang kompeten di sini, tapi kenapa harus seorang Gibran Raka Buming Raka? Setuju, Pak. Punya privilege. Apa itu? Di gestur yang itu. Kalian marah nggak melihat itu? Marah nggak? Kalau marah, kita boykot mereka. Kita sadarkan orang-orang buat boykot mereka. Mereka itu memanfaatkan orang-orang yang nggak paham. Karena emang orang Indonesia itu pendidikannya sensitif masih jauh, masih di bawah. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi hanya 11%. Kita ada negara dengan demokrasi paling mahal di dunia, ketiga. Mau sampai kapan? Kemarin ada anggota DPRD masih semester 5. Logikanya gimana? Gimana seorang yang itu diangkat sebagai anggota DPRD? Justru kita di sini sebagai orang-orang yang paham akan masalah yang dihadapi bangsa kita, jangan pernah berhenti menyadarkan orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita. Bahwa keluarga ini berhutang banyak pada Republik Indonesia. Kita harus tagih. Kalian percaya akun Papa yang megang bukan Gibran? Ya. Oleh karena itu, saya pengen kita semua kawal. Ketika sudah dilantik, usuk akun ini, usuk kasus-kasus gratifikasi yang ada di keluarga Jokowi. Jangan sampai kita dipermainkan terus sama keluarga Jokowi. 10 tahun udah terlalu lama. Kita jangan pernah pikir kita cuma bisa bersuara dan nggak ada hasilnya.
Ingat, kita berkekuatan, kekuatan rakyat. Oleh karena itu kita sadarkan orang-orang sekitar kita bersatu lawan keluarga Jokowi, lawan orang-orang di sekitar Jokowi, penjilat-penjilat di sekitar Jokowi. Karena mereka juga adalah orang yang bertanggung jawab atas bobotnya demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Sudah mulai panas dan sudah mulai pas karena ini memang forum marah-marah. Silakan, yang mau marah-marah lagi. Silakan. Ya, silakan Pak. Salam, saya Rudi Joy. Saya minta yang Mbak itu yang pakai kacamata itu. Kita kan sering diskusi ya, mulai dari Bupati, Susanti Fitri, Usman Hamid, banyak kan diskusi. Tergantung ini Mbak, kita gerakan mahasiswa aja untuk jatuhkan Jokowi dan gagal dilantik itu Prabowo. Iya kan? Udah melanggar hukum dia, bekas penculik, masa jadi presiden? Anukan masa tinggal mahasiswanya aja ini bergerak. Kita kemarin turun di MK juga, di KPU kita turun, ya nggak ada hasilnya kan. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Kepada kami, Selamat malam semua. Saya Bintang. Saya sendiri dari sipil tidak terafiliasi oleh kelompok manapun. Cuman saya rasa orang-orang yang sudah datang ke tempat ini sepertinya sudah sepakat lah secara sentimen terhadap keluarga Jokowi, Budiono, Hakimi, dan saya bilang apa ya, kelicikan-kelicikan pemerintah yang terjadi saat ini kita sudah bisa sepakat lah apa yang terjadi, kita menentang hal tersebut gitu. Dan di satu sisi aku merasa buat apa kita marah-marah di sini, dalam arti gitu kita sudah terkumpulkan orang-orang yang sudah sepaham, sepertinya kita sudah bisa berlanjut ngomongin sesuatu yang lebih sebuah pengorganisasian sipil yang lebih berlangsung gitu. Dan tentunya juga kita pengen bandingin sama situasi Soeharto dulu yang memakai asal segala macam, kayak kita dan kita pungkiri juga ada sebagian besar andil Soeharto turun itu karena situasi dan kondisi saat tertentu juga, dan ada permainan-permainan dari ibaratnya seperti petinggi lain juga yang naik posisi kekuasaan pada saat itu. Dan kayaknya ini kalau kita di terdahulu aja untuk pengorganisasian itu tidak memerlukan orang yang banyak menurut saya, cuma kayak hanya memerlukan beberapa orang yang komitmen terhadap hal tersebut. Dan aku rasa juga bentukannya juga kan yang bahkan tidak efektif kalau mereka melakukannya secara kekerasan, dalam arti kekerasan yang fisik yang menerobos kayak apa namanya di sana presiden atau DPR segala macam, itu sudah tidak efektif karena situasi sekarang anggaran kepolisian dan anggaran militer aja setiap tahun ke tahun itu naik, dan makin kesini juga saya rasa pemerintah itu makin efektif dibanding zaman terdahulu di mana pada zaman Soeharto itu harus diculik sampai hilang, sampai mati segala macam. Sekarang itu penyalahannya ya melalui media yang saling kayak mengorganisir media. Dan saya bisa mungkin juga karena kayak salah satu keluarga saya adalah ada Prabowo yang ngerjain orang utama yang ngerjain buat apa aja kemarin gitu. Dan itu mereka selama bertahun-tahun itu ngebangun yang tentu dengan political power dan gerindra di berbagai daerah-daerah. Jadi cuma ngeperluin satu server doang buat dibalikin
berbagai tempat di daerah Indonesia buat dari informasi ini segala macam gitu. Dan menurut saya kayak ranah peperanan kita sekarang ini hidupnya dari peperanan informasi ini gitu. Dan sepertinya saya rasa itu sangat memungkinkan, apalagi kayak di berbagai daerah dari gerakan-gerakan aktivis, kesenian, segala macam. Kalau andaikan itu bisa diorganisir, ada satu sentral yang diwakilkan oleh beberapa lembaga biar kayak ada penjelasan informasi yang kita bagikan. Habis itu kita bagikan lah satu server ini gitu. Ini masalah untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah masalah narasi. Karena kalau pengen ngomongin masalah kekuatan, sudah pasti kita kalah. Dan sebenarnya aku juga pengen ngebawa kayak bahwa perjuangan ini bukan masalah kayak Indonesia doang gitu. Orang-orang kita semua yang misalkan mendukung Palestina segala macam itu sangat-sangat berkaitan gitu. Dan menurut aku tuh untuk ngelakuin hal ini, untuk kayak membela situasi yang ada sekarang ini itu sangat berkaitan karena kayak bertahun-tahun juga dari militer itu udah ada laporannya dari kampus segala macam ngambil kirim alat-alat intel dan informasi militer dari Israel ke Indonesia, dan hubungan bisnis antara Israel dan Indonesia itu tuh udah bukan menjadi suatu hal yang rahasia lagi sebetulnya gitu. Dan banyak kayak media luar untuk membuat investigasi terhadap hal tersebut, dan langsung secret lah ya, hubungan Arab dan dilanggengkan oleh orang-orang ini gitu yang sebenarnya nggak pernah turun dari zaman Orde Baru dulu. Jadi sekarang aku kan nggak ada kekuatan secara politis, nggak ada organisasi, nggak ada apa. Cuma bisa mengutarakan apa yang sekiranya bisa dijadikan ide, dan kira-kira kita semua di sini yang merasa kebingungan, kira-kira kita bisa berpaling ke siapa secara organisasi segala macam untuk ya kita juga ingin turun membantu gitu. Kalau memang ada gitu, dan bisa diarahkan, dan kalau belum bagaimana kita membangun hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman. Nanti ada sesi lanjutan lagi, tapi saya mau membacakan marah-marah via online. Ada banyak ternyata setelah ditinggal beberapa menit. Ada yang minta liatin slide. Nggak perlu Mbak, ini cuma Mbak atau Mas. Ini cuma slide pupuk apa aja, jadi pribadi dan sebagainya. Saya juga gigi melihatnya. Satu keluarga merusak negeri ini. Tidak bisa naik angkutan umum, nebeng kendaraan teman, jet pribadi. Lalu Kak, thanks in advance untuk informasinya yang sangat baru untuk saya. Sebagai awam, saya masih bingung bedain antara gratifikasi dan tanda sayang atau love language antar relasi. Terima kasih. Nah, ini nanti ada Rizwin yang bisa jawab. Budi Ari jangan lupa diundang. Iya, ini kita lupa, mohon maaf. Bukan martabak kan namanya. Intinya netralisir dulu itu KPK supaya independen ke rakyat, bukan ke penguasa. Adili Jokowi, gaji PNS dan dokter, guru yang belum dibayar dan di PHK. Makanya gak usah tonton artis influencer yang suka hedon, pamer kekayaan tanpa peduli dan perasaan rakyat kecil yang susah karena PHK. Oke, banyak nih, tapi saya pegal juga. Oke, siapa dulu yang mau jawab nanti? Pastinya forum marah-marah untuk teman-teman ada waktunya. Siapa dulu mau jawab? Mau? Masa saya tunjuk? Gak enak nih. Ya udah, Rizwin dulu deh. Agan, silakan. Tadi mau ini juga ya, apa? Gratifikasi. Silakan. Sekalian yang tadi kayaknya ada yang nanya soal Iya, sekalian jawab yang tadi. Iya. Dan peraturan soal pengadaan ya. Ya, kalau bisa jawab, kalau enggak nggak apa-apa juga. Ya, harus bisa jawab dong, emangnya orang-orang itu. Oke, thank you yang udah menanggapi dan udah ngasih pertanyaan. Aku akan secara general aja ya, karena kalau dalam banget nanti kelamaan terus kayak teman-teman nggak kebagian waktu buat marah-marah lagi.
Satu soal kenapa kita baru ribut sekarang gitu ya. Kita udah ribut dari dulu sebenarnya. Masalahnya adalah masalah kita itu kebanyakan. Hari ini kita ributin pesawat nih. Besok atau lusa yakin deh ada masalah baru yang lebih aneh daripada pesawat gitu loh. Jadi emang kita tuh ributnya banyak dan cepet gitu karena harus ganti-ganti terus. Emang kebanyakan masalah negara ini. Soal ada perusahaan yang menanam modal ke perusahaan keluarga presiden gitu ya. Ya itu sama sebenarnya unsur pidananya itu patut diduga dia sebagai gratifikasi juga gitu. Karena apa? Gratifikasi itu sebenarnya artinya itu adalah pemberian dalam arti luas. Jadi memberikan uang, memberikan hadiah dalam bentuk apapun, memberikan fasilitas, memberikan pinjaman, memberikan diskon ketika kita lagi membeli barang terus kita dikasih diskon, itu gratifikasi. Nah, kemudian apakah gratifikasi itu boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau kita bukan pejabat. Orang biasa gratifikasi gitu ya, ngasih hadiah, aku ngasih pacar uang, atau ngasih ke pacar, atau ngasih ke teman, ngasih ke keluarga, gitu ya, beliin kado atau apapun, gak apa-apa, santai aja gitu. Boleh-boleh aja gratifikasi, dan ya gratifikasi itu bagus ya, ketika dilakukan dalam lingkup personal. Gitu, karena ya itu bisa mempererat hubungan, mempererat pertemanan gitu ya. Itu hal yang bisa diterima, tapi bukan ketika kita ada kepentingan di dalamnya. Seperti misalnya kalau penerimanya adalah pejabat, yang mana nanti kita akan dapat keuntungan dengan memberikan gratifikasi kepada pejabat itu, atau kepada keluarga pejabat itu. Jadi gratifikasi memang seluas itu teman-teman. Jadi membedakan gratifikasi dengan love language gampang. Ngasihnya ikhlas apa enggak gitu loh. Kalau kita memberikan suatu gratifikasi itu ikhlas kepada seorang teman dekat kita, kepada pacar, kepada keluarga gitu ya, kepada istri, suami, anak, orang tua, kita memberikannya ikhlas hanya karena memang kita punya hubungan baik. Ya itu adalah gratifikasi yang legal gitu ya. Itu love language, bagian dari love language kita. Kali aja ada yang love language-nya mau jadi sugar daddy or sugar mommy, gak apa-apa. Nah, tapi kalau gratifikasi itu diberikan bukan secara ikhlas, tapi dia diberikan kepada seorang pejabat untuk memandang bahwa oh karena saya ngasih ke pejabat A, saya ngasih ke anak presiden, nanti bisnis saya lebih lancar gitu ya, buka kantor baru lebih gampang, buka kantor di Solo misalnya. Nah, itu gratifikasi yang ilegal gitu loh, dan harus dianggap suap, bukan kata Rizwin, kata undang-undang ya. Oke, kemudian banyak yang tanya juga, kok kalian baru ribut-ribut sekarang sih? Kenapa kalian nggak ributin undang-undang RUU perampasan aset? Kita udah capek ributin itu dari dulu gitu loh. Baik teman-teman ICW, baik KPK waktu masih benar gitu ya, itu udah terus-terusan mendorong RUU perampasan aset itu jadi. Kenapa? Karena jika RUU perampasan aset digolkan gitu ya, jadi undang-undang perampasan aset, jadi buat para teman-teman yang jadi buzzer, Om dan Tante Intel, tolong agak belajar lah gitu. Kita bukannya nggak mau RUU perampasan aset ini jadi undang-undang. Kita mau banget, udah dari dulu kita ngomonginnya, dan masalahnya orang ini pada degil semuanya. Mereka tuh pada degil, pada bebal gitu ya. Dibilangin tolong bikin undang-undang perampasan aset biar nanti aset-aset hasil korupsi dan hasil tindak pidana lain itu bisa dirampas dengan lebih mudah sehingga bisa dikembalikan ke negara. Ya mereka nggak mau lah. Yang bikin undang-undang itu kan presiden dan DPR. Kira-kira mereka mau nggak bikin undang-undang yang kemungkinan besar akan kena ke mereka sendiri gitu loh. Itu yang susah.
kita mengharapkan para orang-orang yang berpotensi jadi pelaku korupsi untuk bikin undang-undang yang menjerat pelaku korupsi. Itu emang agak paradoks, tapi memang seperti ini negara kita gitu. Kita harus percayakan proses ini kepada Presiden dan DPR. Itulah kenapa penting kita memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR yang bukan koruptor, atau yang bukan teman koruptor atau bukan keluarga koruptor gitu. Kalau enggak ya nggak akan jadi RUU perampasan aset. Presiden kita kemarin ngomong, oh ya apresiasi DPR tidak jadi revisi undang-undang pilkada, ya jadinya anaknya nggak bisa nyalon gitu ya. Tapi habis itu dia nyinyir gitu, dia bilang, oh tapi RUU perampasan aset juga digas dong gitu. Ya, lu kan punya koalisi mayoritas gitu, kenapa bukan lu yang langsung gas aja? Kayak kemarin mau coba revisi undang-undang pilkada itu kayak sehari kelar gitu ya. Tapi kenapa RUU perampasan aset nggak bisa? Itu satu. Yang kedua adalah kita punya RUU pembatasan transaksi uang kartal. Itu adalah RUU yang akan membatasi transaksi-transaksi pakai uang kertas yang dibayar cash langsung di toko, misalnya untuk beli apapun. Kenapa undang-undang itu susah tembus? Ya karena koruptor-koruptor ini kalau belanja, kalau teman-teman lihatnya mereka belanja ke toko-toko mewah di mall ya, di mall yang dekat Bundaran HI atau dekat Bundaran Senayan. Perhatiin deh, mereka tuh nggak pernah pakai kartu kredit, kartu debit, pakai kris gitu. Nggak pernah, mereka tuh selalu bawa uang kertas yang banyak banget untuk bayar lebihan mereka. Kenapa? Karena uangnya itu uang kotor hasil korupsi semua. Itu nggak bisa dimasukin ke bank gitu loh. Kalau dimasukin ke bank itu akan mudah terlacak. Karena itu kita dorong minta ada undang-undang pembatasan transaksi uang kartal itu. Ya nggak mereka boleh juga pastinya, karena ya itu akan kena ke mereka sendiri gitu. Maka ya kembali lagi penting memilih orang-orang yang benar ya untuk duduk di situ. Meskipun seringkali kita selalu dapat pilihan yang jelek semua, tapi ya emang begitulah hidup di negara korup. Kemudian kita punya juga beberapa wacana-wacana ya untuk mengembangkan hukum anti korupsi kita. Jadi tadi ada yang nanya kalau ada procurement di perusahaannya, kemudian nunggu komisarisnya orangnya Pak ini, Pak itu gitu ya. Itu sebenarnya perilaku korup gitu ya. Nepotisme, dagang pengaruh ya. Kita bawa-bawa nama orang, name dropping gitu ya. Terus kayak, oh saya anaknya presiden, saya anaknya gubernur nih. Boleh nggak saya dapat fasilitas tertentu? Boleh nggak karena saya anak gubernur, saya kerjain proyek ini gitu. Hal-hal seperti itu, baik itu di perusahaan BUMN maupun swasta, itu sebenarnya udah termasuk korupsi gitu. Itu kalau kita ikut konvensi internasional anti korupsi UNCAC gitu ya. Negara kita sudah tanda tangan itu perjanjian internasional ya, bahwa kita Indonesia akan mencoba untuk mengupayakan ya agar kita memperluas definisi korupsi kita, sehingga ya korupsi-korupsi yang seperti pengadaan tadi itu bisa kena gitu. Tapi ya kita nggak mengubah undang-undang itu, cuma tanda tangan doang, jadi cuma janji doang tapi nggak dilakukan. Jadi udahlah janji dengan rakyat tidak ditepati, janji dengan komunitas internasional alias negara-negara lain itu nggak ditepati juga sama negara itu gitu. Akibatnya ya korupsi kita ya masih gitu-gitu aja, undang-undangnya sedikit sekali pelaku korupsi yang bisa tertangkap karena modus-modus korupsi baru itu dia tidak tertangani karena undang-undangnya belum diperbarui. Yang diperbarui adalah undang-undang KPK, itu pun diperlemah sama mereka. Jadi memang semangat mereka adalah pemberantasan korupsi. Itu yang terjadi sekarang ini. Ada yang terjawab kira-kira? Ya, jadi memang masalah datang terus ya teman-teman. Kalau kakak mahasiswa yang dari Ambon tadi, sorry aku lupa namanya, soalnya ramai banget. Kalau nanya kita bisa merumuskan apa, aku harus jujur kalau aku nggak bisa jawab itu karena itu harusnya kita pikirkan sama-sama.
di sini ya. Jadi kalau kita udah tahu ada masalah, ya udah kita mulai jujur aja dengan semua masalah-masalah yang kita punya. Nanti habis itu pasti ada yang bisa bantu pikir gitu. Kalau saya kurang begitu bisa pikir ya karena udah banyak banget masalahnya. Tapi pasti suatu saat atau mungkin di malam ini juga kita bisa. Ya jadi teman-teman tetap semangat, stay angry ya, marah aja gak apa-apa karena ya kalau kalian gak marah dengan situasi ini terus siapa lagi yang bakal marah gitu loh. Bapak dia aja gak marah kok. Kasih. Oke, terima kasih Agak Revin. Kita ke Agak Muzafar, gimana? Mau jawab yang mana aja, bebas. Menambahkan Bapak yang tadi ditambah. Ya. Ini pandangan saya sebagai anak muda ya. Ini nilai analisis GPL saya. Jadi Bapak bilang tadi kenapa nggak rame? Ya sebenarnya rame, tapi adalah mungkin pada saat itu kita kurang sadar akan partisipasi kita sebagai warga. Dan kita masih merasa adalah politik itu bukan personal. Padahal kita tahu politik itu personal dan politik itu sifatnya membership bukan ownership. Sehingga apa? Ya, kejadian si kubu Papa dan jet pribadi itu adalah karena warga menggunakan hak partisipatifnya secara penuh. Jadi warga itu cuma dua punya hak partisipatifnya, kalau nggak marah curiga. Dan marah curiga ini dirasasikan oleh sejumlah publik yang membongkar pesawat-pesawatnya dan akun kubu Papa itu. Jadi yang harus diapresiasi oleh Genzer adalah kita telah menggunakan hak partisipatif kita secara penuh. Tepuk tangan buat Genzer. Dan hak partisipatif itu akan terus berjalan. Jadi kawan-kawan di sini jangan lupa gunakan hak partisipatif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agak Muzafar, Tista Fatia, silakan. Jadi yang terakhir paling berat. Pertama saya mau ngajak kita untuk mengotak kritik ya. Bahwa betul hari ini ada pembajakan narasi hak asasi manusia dan demokrasi yang dipakai sama para oligark ini gitu ya untuk memenangkan kepentingan mereka sendiri lewat pemilu, lewat kampanye gitu kan, dan juga dalam beberapa momen-momen yang penting sebetulnya untuk mereka mengamankan diri mereka sendiri. Korporasi atau perusahaan juga melakukan hal yang sama. Mereka membajak narasi-narasi hak asasi manusia, narasi-narasi demokrasi itu demi kepentingan keuntungan mereka sendiri. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pada akhirnya bahasa HAM dan demokrasi ini kok jauh banget dari publik? Kenapa baru hebohnya tadi dibilang baru sekarang, baru sadarnya sekarang? Padahal kelompok-kelompok OMS gitu ya, organisasi masyarakat sipil dan juga mahasiswa itu udah berkali-kali dalam beberapa kali momentum turun ke jalan, melakukan konsolidasi dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa begitu? Itu yang namanya adalah echo chamber, yang dimana cuman orang-orang itu doang yang ngomong, yang lain sisanya cuman lu bikin macet lu, ya kan? Orang-orang kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, demo nih di DPR, dar tear gas ya kan, gas air mata udah kayak apaan tahu. Lari ini kita ke Sudirman tuh di Lewat Semanggi bawah situ, nggak ada apa-apa. Kayak dunia lain, beda banget. Di Semanggi mencekamnya minta ampun kayak apaan. Di Palmerah orang-orang pada dikebukin di pinggir jalan. Lu masuk ke Sudirman, kerja aja. Gak ada apa-apa. Karena apa? Satu, gerakannya itu sendiri sifatnya eksklusif dan bergerak di bubble-bubble-nya sendiri. Dan pasca 98, narasi HAM itu tidak diteruskan ke masyarakat. Ada unconnected links di situ yang pada akhirnya tidak terus termaintain, tidak terpelihara. Yang pada akhirnya bahasa-bahasa sehari-hari dalam kalau misalkan ada pemilu, mereka bisa banget diiming-iming kalau saya jadi presiden makan siangnya gratis loh. Karena itu tidak dijaga. Karena pasca 98, sayangnya ada aktivis-aktivis yang pada akhirnya mengkooptasi ruang ketenarannya ataupun keluasaannya, pengaruhnya untuk akhirnya jadi pejabat juga. Sebut saja kita bilang Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu, dan lain sebagainya, dan bahkan ada beberapa orang lagi yang mereka juga jadi konsultannya politisi. Nah, jadi
yang harus direnggut lagi, yang harus kita bawa lagi sebagai generasi muda ke masyarakat adalah mengembalikan lagi narasi HAM dan demokrasi menjadi narasi publik, supaya itu nggak jadi echo chamber. Wah, gue nggak punya ruangnya, gue nggak tahu ruangnya kemana. Bro, hari ini sosmed berada di mana-mana. Kenapa lu pada bisa datang ke sini? Gara-gara lihat sosmed kan? Sahabat ICW, ada YLBHI, ada kontras, ada segala macam. Saban hari kerjaan kita adalah ngediskusiin kayak beginian. Yang sayangnya yang datang orangnya Muzaffar lagi, ya kan? Egi lagi, Iqbal lagi, Pedro lagi. Jadi kadang-kadang kita juga bosan sama diri kita sendiri, lu lagi yang datang gitu. Udah gitu, penyakitnya apa lagi? Janjian jam 6, baru datang jam 8 malam. Pantesan Prabowo menang, aktivisnya pada masih telat. Ya kan? Jadi itu juga harus menjadi evaluasi, harus menjadi otokritik gitu, dan kita jangan menjadi otokritik juga sebagai orang yang bergerak di garda depan dalam pergerakan ini. Dan juga karena sekarang cara-caranya udah pakai intelijen lewat sosmed dan lain sebagainya, kayaknya rasanya udah nggak bisa kita mempublikasikan semua cara-cara kita itu. Udah kayak bergerak di 98, mau bikin konsolidasi kayak kita pedagang narkoba gitu. Karena udah berbahaya dan udah banyak yang ditandain. Jadi sebenarnya kalau memang punya keinginan buat bergerak, masnya atau siapapun di sini, cari ruang itu. Atau kalau memang nggak ada ruangnya, lu bikin sendiri. Kenapa enggak? Iya kan? Justru di saat-saat kayak gini harus lebih banyak ruang-ruang alternatif yang baru. Nggak melulu ruang-ruang itu harus di HMI, harus di GMNI, Gemini, harus di ormek-ormek yang sekarang ternyata tinggal assalamualaikum kaisang mereka udah bisa jadi komisaris. Ternyata mereka juga udah bisa jadi orang-orang yang menjilat pantatnya Jokowi, gitu kan? Justru kalian harus membuat organisasi ataupun ruang-ruang komunitas baru yang dimana itu bisa sangat organik dan bisa menimbulkan kemarahan-kemarahan baru. Karena apa yang kita marah-marahin hari ini bukan soal hasil akhirnya kita menang apa enggak, tapi yang bikin kita menang adalah apakah di dalam prosesnya kita konsisten atau enggak. Dan kita bukan sebagai pemadam kebakaran yang geraknya cuma reaksioner 1 tahun sekali doang. Itu namanya synchronized phase atau pesta pora. Gitu. Tapi justru kita harus membuat ruang ini menjadi konsisten, dan yang gerak nggak bisa nungguin 1-2 kelompok saja. Tapi semua orang harus bisa membangun itu dan saling sinergi. Gitu loh. Dan hari ini gitu ya, kita juga mungkin nggak melulu harus terus-terusan ngikutin cara-cara 98. Gue yakin anak-anak Gen Z ini kreatif banget, dan kadang-kadang gue juga malah nggak ngerti gitu apa yang mereka bicarakan gitu. Dan mungkin dengan cara-cara seperti itu, pada akhirnya kita bisa masuk ke ruang-ruang yang biasanya nggak kita masukin. Ya misalkan ke daerah-daerah Jaksel atau daerah-daerah gaul lainnya, terserah gitu. Itu bisa kita manfaatkan. Gitu loh. Jadi jangan melulu bahwa kita ngerasa bahwa ya udah ruang aktivisme itu punya si itu. Tapi kita harus pecahkan bubble-nya supaya ruang aktivisme ini adalah milik semua orang sebetulnya gitu. Kalau nanya solusinya apa? Masyarakat itu bukan harus yang menciptakan solusi. Karena solusi yang harus kita itu Jokowi. Tapi yang bisa kita lakuin adalah gimana caranya supaya si pemerintah itu bikin solusi buat kita. Kalau kita yang mikir solusinya enak aja dibayar kagak gue. Ya nggak, rugi dong. Nggak, gue nggak dukung Mahfud. Tapi intinya adalah kalau setiap diskusi kita, ya udah solusinya apa, kita juga pasti bakal kalah kok. Yang harus kita ingat itu tadi, proses lebih penting dibandingkan hasil. Dan kalau di dalam prosesnya kita bisa menang dengan konsisten, berkelanjutan, dan berani, dan semakin banyak, itu berarti kita menang. Di dalam sidang gua, emang gua pikir gua bakal menang? Kagak, gua udah siap-siapin baju buat masuk penjara. Jujur. Karena apa? Bukan hasil akhir di dalam gerakan ataupun di dalam perlawanan yang menjadi titik akhir kita. Tapi justru ada di dalam proses gimana kita bisa kayak MLM, kayak Oriflame, 1 orang bisa menghasilin 50 orang. Itu lu baru berhasil. Jadi jangan selalu merasa bahwa kalau kita kalah, kalau kita banyak digebukin, kalau makin banyak teman kita jadi korban
kebrutalisasan aparat, itu akhirnya kita mundur dan akhirnya kita rasa gagal nih, nggak bener nih. Tapi justru itu harus jadi bahan evaluasi dan justru jadi amunisi baru buat kita terus membangun gerakan kita sendiri. Iqbal hidungnya udah patah tapi masih datang ke sini. Jadi patah hidung, dipenjara, diancam, dihack itu satu hal. Kenapa kita bisa dihack? Karena Budi Ari kerjaannya nyebokin pantat keluarga Jokowi, bukan bantuin kita yang kena dihack. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih salah satu ya. Tadinya kita mau ke Blok M, cuma kan tahu sendiri ya diusir, jadi nggak jadi acaranya di sini. Oke, saya mau baca dulu online, ini ada banyak. RUU perampasan aset kalau KPK-nya kualitas kayak gini, bukannya cuma jadi alat politik doang. Betul nggak? Oh betul, oke. Kaisang nggak hadir dan digorong-gorong kah? Betul nggak? Oke, tolong infomin yang pakai baju oranye namanya siapa? Nanti aja saya spill, ya Allah capek. Oke, teman-teman silakan yang mau komentar. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Agan Rizwin soal presiden dan DPR yang membentuk undang-undang. Tapi kita tahu kan presiden, institusi, baik yang sekarang sedang menjabat ataupun nanti, kemungkinan besar tidak akan berpihak pada kepentingan kita, kepentingan publik, kepentingan umum. DPR kita juga tahu seperti apa. Kurang lebih ya sosok sama lah ya, seperti yang periode sekarang. Gimana nih menurut teman-teman? Silakan komentarnya. Mau seperti apa? Ada yang masih percaya partai politik yang sekarang nggak? Nggak ada. Oke, gimana kalau gitu? Kalau nggak ada, bikin parpol baru? Nggak usah ada parpol? Atau gimana? Silakan yang mau komentar. Mic-nya nih. Nggak apa-apa deh, nggak perlu parpol juga nggak apa-apa. Ada. Ya. Kalau mau bikin MLM acara kayak gini silakan juga ya. Ini bukan eksklusif rights-nya kita yang bikin hari ini. Silakan aja replikasi. Ya silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Ucim dari Warga Sipil. Sebelumnya turut berduka cita ya atas degradasi yang besar-besaran, terutama di Wapres terpilih kita, Gibran, yang dimana kalau kita melihat Wapres sebelumnya, itu belum ada yang seperti ini. Lalu jika kita melihat ya terkait dari kubu Papa ini ya, ketika Gibran yang di umur 27 tahun melihat apa ya, mungkin pendapat-pendapat dia yang seperti itu, sedangkan kita melihat para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita di masa-masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan seperti Tan Malaka, Bung Syahrir, atau mungkin ada Malik yang ketika umur sebelum 30 tahun itu mereka mempunyai pemikiran yang luar biasa untuk kontribusi pada Indonesia gitu. Sedangkan kita lihat kali ini 27 tahun dengan pendapat seperti itu akan seperti apa ketika dia menjadi Wapres. Bahkan saya yang belum di umur 27 tahun saat ini tidak pernah berpikiran untuk berpendapat seperti itu. Selanjutnya jika kita melihat rezim ya atau pemerintahan saat ini, itu memang sudah jelas menampakkan kediktatoran, dan yang kita lihat semua diktatorship, kediktatoran ini mempunyai obsesi yang sama, menjadi penguasa dan membungkam masyarakat kelas bawah. Kalau kita melihat mungkin di masa Romawi, ancient Rome, itu mereka melakukan kediktatoran dengan mengelower education, merendahkan edukasi, lalu memberikan masyarakat roti, makanan gratis. Dan kebetulan sama
Di saat ini pemerintah mengusung makanan gratis juga. Lalu juga di Romawi juga mengadakan entertainment, menghiburkan warga-warganya, entertainment dengan sirkus, dengan badut-badut. Dan sekarang kita lihat bagaimana influencer-influencer yang dibayar untuk berpihak kepada rezim, untuk menutup kebobrokan ataupun keburukan rezim saat ini. Itu menjadi pola yang sama yang sekarang terjadi. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan kepada pembicara-pembicara hari ini, saya lebih bertanya-tanya bagaimana pola kedepannya, terutama untuk Indonesia gitu. Yang saat ini kita melihat rezim saat ini, koalisi yaitu sangat luar biasa. Partai-partai yang sebelumnya beroposisi sekarang ada di dalamnya. Dan ironinya, partai PDI yang mengusung Jokowi sebelumnya menjadi oposisi. Dan kita lihat bagaimana lembaga-lembaga badan hukum di Indonesia ini dibuat organisasi yang dimana ditempatkan orang-orang khusus kepercayaan rezim agar semuanya bisa dipegang alih. Mungkin dalam istilah lain, mereka sedang membuat organisasi yang lebih besar dari negara untuk mengontrol Indonesia. Nah, mungkin yang ingin saya tanya bagaimana pola kedepannya, dan juga jika kita lihat reformasi sebelumnya, kenapa kita bisa menang selain warga sipil ataupun mahasiswa yang turun? Karena ada beberapa lembaga-lembaga negara yang sudah tidak berpihak kepada Soeharto. Mungkin salah satu yang terbesar adalah TNI. Tapi kalau kita melihat yang saat ini luar biasa besar ya, bagaimana pola kedepannya? Apakah akan ada konflik internal? Apakah akan ada masalah ekonomi? Mungkin masalah ekonomi sekarang belum terlihat begitu besar ya, karena masyarakat belum lapar, masyarakat belum terganggu. Mungkin ada penurunan kelas menengah gitu, cuman kita belum melihat dampak besarnya bagaimana ke depannya untuk ekonomi ini. Mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu.